Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 atas nama Keren Hapuknokas dengan stambuk A22120160. Saya sebagai pemateri pertama dengan judul materi yaitu kasus-kasus konservasi yang berada di sekitar kita. Namun sebelum itu, saya akan mengemukakan pengertian dari hutan. Menurut Blacklow Dictionary, hutan atau forest adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang. Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon serta keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam, hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Nah, yang akan kita pelajari saat ini yaitu hutan Sahen-Darumang atau hutan lindung. Ini telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan hutan lindung di Kepulauan Sangihe. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa luas hutan alam di Sahen-Darumang ini tersisa 350 hektar. Sampai saat ini, belum ada informasi tentang luas hutan Sahen-Darumang. Namun, secara kasat mata, masih terlihat kegiatan pembukaan hutan untuk lahan pertanian. Kegiatan ini mengindikasikan bahwa luasan hutan alam di pegunungan Sahen-Darumang atau hutan lindung ini semakin berkurang. Dan yang kedua, saya akan mengemukakan bagaimana manfaat hutan Sahen-Darumang. Selain menjaga keseimbangan lingkungan, iklim, dan memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat di Kepulauan Sangihe, keberadaan hutan lindung Sahen-Darumang terutama bagi jenis-jenis burung khas Sangihe, antara lain itu Otus cholari, Aetopiga duifendoboi, Loriculus catamene, Coluricinclas sangherensis, Eutrachomias rowlei, dan Zosteros nerconi. Hutan Sahen-Darumang ini menjadi satu-satunya habitat bagi 3 jenis burung yang terancam punah secara global atau dalam kategori krisis, yaitu Colouricinclas sangherensis dan Eutrachomias rowlei dan Zosteros nerconi. Perburuan dalam skala yang kecil ini masih menjadi ancaman bagi burung dan satwa yang hidup dalam kawasan hutan Sahen-Darumang. Namun, ancaman terbesarnya adalah luasan hutan yang semakin sempit akibat pembukaan lahan pertanian dan perluasan pemukiman. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Asnawar dengan stambuk A221200140. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu kasus yang terjadi di hutan Sahen-Darumang. Nah, kasus yang terdapat pada hutan Sahen-Darumang ini adalah konservasi jenis terancam punah dan jasa-jasa lingkungan yang vital di Kepulauan Sangihe perburuan atau disebut dalam skala yang kecil. Masih menjadi ancaman bagi burung dan satwa yang hidup dalam kawasan hutan Sahen-Darumang. Namun, ancaman terbesarnya adalah luasan hutan yang semakin sempit akibat pembukaan lahan pertanian dan perluasan pemukiman. Aksi konservasi yang dilakukan awal tahun 2000 mendapat penolakan dari masyarakat kampung sekitar hutan Sahen-Darumang.
Penolakan tersebut dilatar belakangi oleh proses penetapan batas hutan lindung Sahinda Rumang yang tidak melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat marah dan tidak menerima penetapan batas tersebut. Selanjutnya, upaya hutan Sahinda Rumang. Walaupun sempat ditolak, namun pada akhirnya secara perlahan-lahan masyarakat menerima aksi konservasi yang dilakukan karena bermanfaat dirasakan oleh mereka. Pendekatan partisipatif adalah salah satu strategi untuk membantu masyarakat memahami dan menerima lahannya menjadi kawasan lindung. Pengelolaan lingkungan kampung secara partisipatif dan ramah lingkungan menjadi solusi atas penolakan terhadap kawasan hutan lindung. Program pelestarian hutan lindung Sahinda Rumang merupakan salah satu strategi dalam rangka mengupayakan perlindungan dan pengelolaan hutan Sahinda Rumang yang dilakukan masyarakat secara partisipatif. Program ini memberi kontribusi dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung dan pemburuan satwa. Selanjutnya, kampung yang dipilih sebagai lokasi program merupakan bagian dari KBA Sahinda Rumang untuk melakukan pembenahan dan perbaikan pengelolaan KBA Sahinda Rumang yang relatif luas dan terdiri dari banyak kampung, memerlukan waktu dan sumber daya yang banyak. Oleh karena itu, bagian kecil dari kawasan hutan lindung Sahinda Rumang yang tersentuh dengan program menjadi contoh dan pembelajaran bagi kampung lain di sekitar Sahinda Rumang. Program akan memberikan visualisasi ruang kampung melalui kegiatan pemetaan partisipatif dan mencoba mengarahkan masyarakat melihat kawasan yang dapat dikelola dan mana kawasan yang harus dijaga dan dilindungi. Masyarakat juga diajak untuk memberikan masukan ide-ide pengelolaan kampung dalam bentuk peraturan kampung. Saya persilahkan kepada pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Astra Bias, Tambuk A2212019. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan. Nah, program berusaha memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan masyarakat di kampung, terpilih mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pemerintahan kampung dan lembaga di kampung, terutama ketika adanya inisiatif untuk membangun kesepakatan bersama tentang pengelolaan lingkungan alam kampung. Program akan mendorong keterbentukannya peraturan kampung yang akan menjadi payung hukum di kampung dalam melestarikan lingkungan alam. Program juga mengintegrasikan atau mengadopsikan kebijakan, program, dan kegiatan stakeholder lain baik di dalam kampung maupun di luar kampung. Misalnya kebijakan program dari pemerintah kabupaten untuk memperluas lahan pertanian, program membersihkan agar program tersebut tidak dilakukan dalam kawasan hutan lindung. Program pelestarian hukum lindung Sahinda Rumang untuk konservasi jenis terancam punah dan jasa-jasa lingkungan yang vital di Kepulauan Singhai yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan kampung yang mendukung kelestarian kawasan hutan lindung dan keragaman hayati di dalamnya. Dilaksanakan pada bulan September 2015, Desember 2016, program dilakukan di kampung
Malemenggu, dan Bukede, Kecamatan Tabukan Selatan, dan Kampung Pelanggang, Kecamatan Tabuka Tengah. Nah, program kehadiran disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Singhai, pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Tengah, dan pemerintah Kabupaten lokasi program. Komitmen dukungan pemerintah ditunjukkan dengan dukungan program dan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sanghai tahun anggaran 2016. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi awal program kepada suatu perangkat daerah terkait dan verifikasi atau pemeriksaan draft peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung. Dukungan pemerintah kecamatan ditunjukkan dengan kehadiran dalam berbagai kegiatan. Pada pusat program ini dimulai beriringan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana setiap kampung dituntut untuk membuat dan menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah kampung. Nah, di sini ada mempelajari tentang peraturan Menteri dalam Negeri nomor 144 tahun 2015, yaitu sebagai pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang desa, yaitu terbuka peluang untuk masuk inisiatif kegiatan lingkungan dan perbedaannya masyarakat dalam kampung. Kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program pelestarian hutan lindung untuk konservasi jenis terancam punah dan jasa-jasa lingkungan yang vital sangat relevan dan penting sekali dalam penataan wilayah pemerintahan kampung dan pengelolaan kawasan lindung kampung. Tata batas kampung yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi pintu masuk yang sangat strategis bagi program untuk mengintegrasikan ide-ide program pelestarian lindung ke dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung. Program dilaksanakan untuk menciptakan pengelolaan kampung yang mendukung pelestarian kawasan hutan lindung dan keragaman hayati di dalamnya. Keluaran program, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat memahami pentingnya pelestarian kawasan hutan lindung dan terjadi perubahan perilaku. Ada tata kelola ruang kampung dan rencana implementasi yang mendukung pelestarian hutan lindung dan keragaman hayati. Pemerintahan dan masyarakat menyepakati dan melaksanakan tata kelola ruang kampung. Kemudian materi selanjutnya saya berikan kepada rekan saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Perkenalkan, nama saya Febrianti, Stambuka 2212014. Saya sebagai pemateri yang keempat. Nah, kegiatan-kegiatan dalam ini dilaksanakan bukan hanya semata-mata untuk kebutuhan proyek saja, namun lebih menekankan kepada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam melahirkan ide-ide kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan. Dan karena itu dari pendekatan proyek pelaksanaannya dibatasi oleh waktu. Perkumpulan Sampiri akan terus mengawal apa yang sudah terbangun sekarang agar kedepannya menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pemerintah dalam menata perencanaan pembangunan kampung. Kegiatan ini adalah sebuah awal fondasi untuk kegiatan lanjutan pemerintah. Kampung melaksanakan peraturan
kampung tentang tata kelola ruang kampung sehingga menjadi referensi yang terus-menerus dipakai dalam pelaksanaan program pelestarian hutan lindung Sahindarumang untuk konservasi jenis terancam punah dan jasa-jasa lingkungan yang vital. Program ini merupakan lanjutan dari suatu proses panjang pelestarian kawasan hutan lindung Sahindarumang dan jasa-jasa lingkungan yang menyertainya. Untuk selanjutnya, kegiatan pelestarian akan lebih melibatkan masyarakat dan pemerintah kampung sehingga pada masa akan datang terbangun suatu kesadaran melakukan pelestarian secara mandiri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam melakukan presentasi materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.